kita juga punya promo bunga ringan. Bunga dimulai dari 0% saja untuk 1 sampai 2 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih sudah di video ini. Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala aktivitasnya, dan tentunya selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Jumpa lagi di channel Kacamata Dipras, channel yang meluncurkan info seputar otomotif. Nah, di samping kita ada salah satu mobil Mitsubishi New Xpander Ultimate yang terbaru, yaitu yang facelift 2025. Kira-kira apa saja bedanya dan ada pembaruan apa fitur-fiturnya? Nanti kita akan bongkar semuanya. Namun sebelum kita bongkar, buat teman-teman yang pengen tahu juga info promo-promo menarik dari Mitsubishi, nggak ada salahnya kita simak dulu video yang satu ini. Halo Bapak Ibu, jumpa lagi dengan saya Angel, sales Mitsubishi Sun Motor Cibubur. Bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan pembelian mobil Mitsubishi barunya, boleh langsung hubungin Angel di nomor 0821 661 534 38 atau boleh langsung ke dealer kami. Patokannya samping Perumahan Legenda Wisata dealer Mitsubishi Sun Motor Cibubur. Selain melayani pembelian mobil Mitsubishi baru, dealer kami juga melayani untuk bengkel servis, penjualan spare part, dan body repair. Bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan servis, boleh langsung datang ke dealer kami atau boleh juga langsung hubungin Angel agar Angel bantu bookingkan untuk servisnya agar Bapak Ibu tidak lama nunggu antri. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan pembelian mobil Mitsubishi baru, nah pas banget nih momennya. Di akhir tahun ini kita banyak banget promo-promo menarik. Yang pertama, bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan pembelian mobil Mitsubishi baru, baik cash ataupun kredit, Bapak Ibu akan mendapatkan diskon spesial. Diskon terbaik akhir tahun se-Indonesia, bahkan Bapak Ibu masih bisa nego sampai deal. Lalu yang kedua, kita juga ada promo DP ringan. DP dimulai dari 10% aja. Contohnya untuk Xpander yang di samping Angel, DP-nya dimulai dari 10 jutaan saja. Lalu Xpander yang ingin kita review hari ini, Xpander Cross, DP dimulai dari 25 jutaan saja. Lalu untuk X-Force, DP-nya dimulai dari 40 jutaan. Untuk Pajero, DP dimulai dari 60 jutaan saja. Lalu yang ketiga, kita juga ada promo angsuran ringan. Angsuran dimulai dari 4 jutaan saja, Bapak Ibu sudah dapat memiliki Mitsubishi baru dari kami. Yang keempat, kita punya promo kredit bebas angsuran, di mana Bapak Ibu cukup bayarkan DP 50% saja, sisanya setelah pemakaian mobil selama setahun. Jadi Bapak Ibu sudah dapat menikmati mobil Mitsubishi barunya tanpa memikirkan biaya angsuran. Lalu yang kelima, kita juga punya promo bunga ringan. Bunga dimulai dari 0% saja untuk 1 sampai 2 tahun. Lalu kita punya promo-promo bunga spesial untuk tenor 3 sampai 8 tahun. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan pembelian mobil cash ataupun kredit, kurang lebih sama saja karena ada bunga 0%. Lalu yang keenam, kita juga punya promo tukar tambah. Jadi, bagi Bapak Ibu yang ingin menukarkan mobil lamanya ke mobil Mitsubishi baru, boleh langsung hubungi Angel saja. Jadi, Bapak Ibu tidak perlu keliling showroom, karena kita pastikan mobil lama Bapak Ibu akan mendapatkan penawaran terbaik dari kami. Dan untuk pembelian mobil Mitsubishi barunya, Bapak Ibu juga akan mendapatkan diskon tambahan jika Bapak Ibu melakukan tukar tambah dengan kami. Lalu yang ketujuh, kami juga akan memberikan paket servis gratis yang meliputi jasa, oli, dan spare part sampai dengan 50.000 km atau 4 tahun. Jadi Bapak Ibu tidak perlu memikirkan biaya servisnya lagi karena biaya servisnya sudah kita gratiskan. Dan ini bisa dipakai di seluruh bengkel resmi Mitsubishi se-Indonesia. Dan yang terakhir, yang paling menarik, setiap pembelian Mitsubishi secara kredit dengan Angel akan mendapatkan hadiah langsung berupa voucher nano coating dan logam mulia tanpa diundi.
Jadi, bagi Bapak Ibu yang cari mobil Mitsubishi, jangan lupa hubungin Angel ya. Ingat Mitsubishi, ingat Angel. Ya, itu tadi kita sudah simak info promo-promo dari Kak Angel dari Mitsubishi Sunstar Prima Motor Cibubur. Jadi teman-teman yang butuh informasi seputar pembelian mobil Mitsubishi bisa langsung hubungi Kak Angel di nomor yang ada di deskripsi. Oke, kita langsung bongkar aja ya untuk Expander Ultimate Facelift 2025. Apa bedanya? Kita lihat di sini ya, dari desain grillnya tentunya ya, ini ada perubahan di mana di bagian atas ini yang sebelumnya ada variasi kisi-kisi gitu ya. Di bagian atas ini justru lebih flat, dia tertutup full. Baru di bawahnya dia ada ruang terbuka. Ini modelnya honeycomb kecil-kecil gitu ya, kisi-kisinya ya. Di finishing warna black glossy semuanya, di tengahnya dilengkapi dengan emblem Mitsubishi berwarna chrome dan ada list tambahan warna silver di bagian atasnya ya. Dan di bagian tengah ini juga masih ada kamera depan juga gitu ya. Jadi tentunya sudah ada kamera 360 kayak yang sebelumnya. Lalu untuk lampu-lampunya ini juga menariknya sudah ada perubahan juga, di mana sudah ada lampu DRL yang sudah LED, lampu sejanya juga LED, bahkan lampu sennya sekarang juga sudah LED ya. Jadi sudah sama kayak yang ada di Expander Cross juga. Untuk lampu utamanya masih sama, model T-Shape, sudah di smoke, sudah pakai lampu LED proyektor. Dan di bawah ini juga dilengkapi dengan fog lamp yang sekarang sudah LED juga. Kalau sebelumnya masih halogen warna kuning, sekarang sudah warna putih. Dan kita lihat untuk bumper bawahnya juga kelihatan lebih berkarakter ya, kelihatan lebih menonjol, dan dia juga kelihatan tambah sporty dari bumper bawahnya ini. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior wajah depan dari Mitsubishi New Expander Ultimate Facelift 2025 yang memang kelihatan tampak lebih elegan dan sporty dari depannya. Untuk mesinnya, karena memang masih facelift ya, jadi mesinnya belum ada perubahan, di mana masih menggunakan mesin yang sama juga, yaitu mesin bensin 1500 cc 4 silinder DOHC dengan teknologi MyFact. Di mana dengan mesin ini, Mitsubishi New Expander Ultimate Facelift ini, dia memiliki tenaga di 105 PS pada 6000 rpm dan torsi maksimal di 141 Nm pada 4000 rpm. Jadi secara tenaga mesin semuanya masih sama persis dengan yang sebelumnya. Dan pada kamisnya di sini juga masih dilengkapi dengan peredam juga. Dan ngomongin Expander Ultimate, tentunya berpenggerak roda depan juga belum ada perubahan. Jadi tentunya ini akan lebih nyaman daripada mobil-mobil berpenggerak roda belakang. Sekarang kita bongkar untuk eksterior sampingnya ya. Dari kaki-kakinya dilengkapi dengan velg yang sama ya, R17, tapi desainnya lebih sporty, fognya lebih banyak ya, two-tone polish dengan profil ban di 205/55. Sudah rem cakram di depan, ada ABS, EBD, VSC dan restart assist. Cuman bedanya sekarang sudah ada active yaw controlnya. Jadi kalau saat manuver tentunya yang sekarang lebih stabil, lebih agresif gitu ya, dan lebih aman juga dibandingkan yang sebelumnya. Di bawah pintunya di sini juga ada set skirt atau body kit samping, ini masih sama warna silver dove gitu ya. Kemudian di bagian atas ini untuk spionnya berubah ya, karena sebelumnya dia warna chrome, sekarang jadi warna body. Dilengkapi dengan lampu sen, pengaturan kacanya elektrik, sudah bisa dilipat buka otomatis juga dan connect dengan remote-nya. Dan dia juga ada kamera di bawah spionnya ya, karena sudah ada kamera 360, jadi ada di spion juga di kanan kiri. Lalu ada list warna chrome sama, tidak ada perubahan. Nah, handle pintunya yang sebelumnya warna chrome kayak spionnya, sekarang juga warna body juga, dan juga tetap ada tombol smart entry karena kuncinya juga sudah keyless. Handle pintu belakangnya juga sama, model tarik warna body, dan untuk roda belakangnya ini juga sama persis dengan depannya ya. Tapi untuk pengereman di roda belakangnya pun tidak ada perubahan, jadi masih pakai rem yang tromol juga ya, beda dengan depannya. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior samping dari Mitsubishi New Expander Ultimate Facelift 2025 yang memang dari tampilan sampingnya nggak banyak perubahan juga, kecuali di bagian velgnya yang kelihatan menonjol. Sekarang kita bongkar eksterior belakangnya. Dari atas juga antenanya sama ya, masih model strip view atau samping antena, tidak ada perubahan. Begitu pula di bagian spoiler di atas ini ya, masih flat juga, lengkap dengan stop lamp juga sama. Kacanya juga masih sama, sudah pakai kaca antibun atau kaca defogger. Lalu ada wiper belakang, ada emblem Mitsubishi-nya sama, dan dia juga ada kamera belakang tentunya ya. Jadi sudah kamera 360, tidak ada perubahan. Detail dari lampunya pun dia sama ya, dari desainnya sama, modelnya T-Shape juga, lampu malam dan lampu remnya serta lampu mundurnya LED, tapi lampu sennya juga masih halogen juga gitu ya untuk di belakangnya.
Lalu ada emblem Ultimate di bagian bawah kanannya ini ya, berwarna chrome, dan kirinya ada emblem expander sama juga. Dan sedikit perubahan itu di bagian bumpernya. Ini kelihatan memang lebih sporty karena lebih kelihatan menonjol, berkarakter gitu ya. Di finishing warna abu-abu glossy, lengkap dengan dua lampu reflektor di kanan kirinya juga gitu ya. Kemudian dilengkapi juga dengan parkir sensor 2 yang dia frame-nya juga kelihatan menonjol gitu ya. Jadi memang dari bawahnya ini lebih dibuat sporty dibandingkan yang sebelumnya. Dan ini ada tampak keseluruhan eksterior belakang dari Mitsubishi New Expander Ultimate Facelift 2025 yang memang tampilannya lebih kelihatan sporty dari bumper bawahnya. Untuk kuncinya juga tidak ada perubahan ya, jadi keyless modelnya juga sama, ada tombol lock dan unlock aja di depan, di belakang ada emblem Mitsubishi, tidak ada perbedaan ya. Jadi sudah keyless, makanya di sini juga ada tombol ya untuk membuka atau mengunci. Teman-teman nggak perlu keluarin kunci, tinggal tekan tombol ini aja. Oke, kita langsung masuk ke dalam. Nah, untuk perubahan di interiornya, pada door ringnya ini perubahannya ada di lapisan soft touch-nya ini ya. Yang sebelumnya ada pilihan warna coklat dan warna beige gitu ya. Sekarang full interiornya warna hitam termasuk di lapisan bahan soft touch yang di armrest-nya ini ya. Jadi semuanya sama kecuali di bagian ini aja ada perubahan. Seperti di sini dia ada motif-motif karbon juga sama, lengkap dengan tombol-tombol power window, ada central lock juga, handle pintunya juga masih warna chrome juga. Di bawah ada speaker juga, cup holder-nya juga sama ya, ada 2 dan ada door pocket kecil. Kita masuk dalam. Nah, di dalam secara nuansa juga hampir tidak ada perubahan gitu ya. Hanya tipis-tipis di warna bagian soft touch-nya ya, yang tentunya ini full warna hitam yang sekarang, dan sedikit ada list-list warna motif-motif gitu ya di bagian list-list di tengahnya. Kemudian di bagian pojokan masih ada tweeter juga sama, kisi AC-nya di sini juga ada warna-warna silver juga, jadi perubahannya di soft touch ini aja. Kemudian di bagian bawahnya juga ada tombol start engine-nya sama, pengaturan spionnya juga sama di sini juga ya, termasuk untuk lipat, dan ada tombol VSC. Lalu ada tempat untuk menyimpan barang-barang kecil gitu ya. Di sini bisa ditutup kayak gini, jadi praktis, masih sama kayak yang sebelumnya. Dan di bawah juga ada pedal gas dan pedal rem saja. Karena yang kita bongkar kali ini dia adalah yang tipe CVT automaticnya. Dan untuk ban joknya ini pun masih sama ya, bahan fabric juga, warna hitam dengan nuansa motif-motif yang memang kelihatan lebih elegan gitu ya, lebih atraktif dibanding sebelumnya, dengan jahitan-jahitan yang sedikit kecoklat-coklatan. Lalu menariknya itu sekarang ada airbag di bagian jok depannya ya, baik untuk penumpang depan ataupun driver, karena sudah ada 6 airbag, kalau yang sebelumnya hanya dual airbag. Dan untuk pengaturan sadarannya masih sama manual, pengaturan ketinggian jok juga sama manual, begitu pula dengan maju mundurnya juga masih manual, sama juga. Untuk setirnya di sini juga tidak ada perbedaan ya, jadi masih sama, 3 spok sudah dilapis kuli juga, ada tombol-tombol di bagian kanan kirinya di warna black glossy, dan ada list-list warna silver di bawahnya. Di tengahnya dilengkapi dengan airbag dan logo Mitsubishi masih sama. Di kanan ini menariknya dia ada tombol cruise control gitu ya. Ini salah satu keunggulan dari Mitsubishi Expander, walaupun memang masih sama dengan yang sebelumnya juga gitu ya. Dengan tambahan tombol untuk mengangkat telepon dan voice command, dan di kirinya ada pengaturan untuk pedometernya juga ya. Kemudian ada pengaturan volume serta untuk ganti-ganti channel di head unit audionya. Dan untuk setirnya juga masih bisa naik turun, maju mundur juga sama. Lalu di belakang setir sebelah kanan ada saklar-saklar lampu-lampunya. Ini juga dia sama juga gitu ya, belum ada pilihan auto. Dan di kirinya juga ada saklar-saklar, bukan wiper depan dan belakang sudah intermittent. Untuk hidupan mesin tentunya juga sudah keyless ya kayak sebelumnya, jadi cukup injak rem lalu tekan tombol start engine yang di kanan setir ya. Kita hidupkan. Nah, kita lihat tampilan dari speedometernya, ini bedanya ya. Jadi di facelift ini sekarang udah ngikutin yang ada di Pajero Sport, Expander Cross gitu ya, ataupun X-Force gitu ya. Jadi yang Ultimate pun sekarang sudah pakai layar digital nih. Kalau yang sebelumnya masih analog, sekarang jadi kelihatan lebih modern seperti ini ya, kayak yang ada di Pajero Sport. Jadi sudah sama dengan yang ada di Expander Cross. Kemudian di tengah nih perubahannya di head unit audionya sekarang lebih besar ya, karena sudah pakai head unit audio 10 in gitu ya, jadi lebih lengkap. Di sini juga ada kamera 360 gitu ya. Kemudian juga fitur-fitur lainnya juga ada Android Auto, Apple CarPlay, ada koneksi ke telepon, kemudian ada weblink juga, radio, kemudian Bluetooth gitu ya, standar. Tapi tampilannya jadi kelihatan memang lebih modern gitu ya. Warnanya juga kelihatan lebih oke gitu dibandingkan yang sebelumnya. Lalu di bawahnya kisi AC-nya masih sama ya, ada list warna silver dengan tombol lampu aja di tengahnya. Dan sekali lagi ya, perubahan di dashboardnya ini lebih ke arah
bagian soft touch yang di tengah ini yang menyambung sampai kiri sekarang jadi warna hitam full gitu ya. Dan untuk list-listnya juga dia ada perubahan, dimana sekarang lebih ada motif-motif yang kelihatan lebih elegan gitu ya, lengkap dengan list warna silver juga yang menyambung sampai ke kisi-kisi AC-nya. Ada laci penyimpanan terbuka juga sama, ada laci petutup juga sama besarnya. Di tengah juga pengaturan AC-nya tidak ada perubahan, sudah digital, ada pilihan maksul, mode arah semburnya bisa badan ke kaki, ada rear defogger juga gitu ya, jadi tidak ada perubahan. Lalu di bawah sini juga ada power outlet seperti yang sebelumnya, ada port USB juga, lalu ada wireless charger juga gitu ya. Jadi selain ada colokan banyak juga tetap ada wireless charger. Dan secara keseluruhan kita lihat ya, tampilan dashboardnya ini sebenarnya perubahannya nggak terlalu banyak, hanya di nuansa warna dashboard yang soft touch aja dan head unit yang lebih besar. Untuk transmisinya dia juga masih CVT, desainnya juga masih sama persis gitu ya, di finishing warna black glossy di sekitarnya, dan ada list warna silver yang sampai ke atas, jadi kelihatan elegan di tengahnya. Dan rem tangannya juga tentunya sudah elektrik ya, seperti yang facelift terakhir di tahun kemarin, lengkap dengan auto hold juga. Di bawah sini juga ada dua cup holder ya di sini. Kemudian untuk konsol boxnya ini juga dia di finishing warna hitam gitu ya, yang sekarang untuk lapisan soft touch-nya. Dan di dalamnya juga tidak ada perubahan, dia hanya ada tempat penyimpanan aja tanpa cooler ataupun colokan-colokan, jadi memang belum ada perubahan juga. Lalu di bagian atas ini sama persis ya, lampunya juga masih standar warna kuning, spion dalamnya standar. Kemudian sun visornya kanan kiri, yang di bagian driver tidak ada kaca, di penumpang ada kaca ya, bisa buka tutup. Lalu ada pegangan tangan untuk penumpang depan. Kemudian untuk bagian kanan kiri sekarang di pilar B-nya, dia menariknya sudah ada airbag ya, karena airbagnya sudah 6, termasuk di jok tadi ya, di bagian driver dan penumpang depannya juga ada airbag. Headrestnya juga masih sama ya, bahan fabric, sudah adjustable juga. Sekarang kita bongkar untuk interior di baris keduanya ya. Nuansa door trim di baris keduanya kayak depannya, perubahannya hanya di bagian lapisan soft touch di bagian armrest dan atasnya yang sekarang jadi warna hitam gitu ya. Yang sebelumnya warna coklat atau warna beige, sekarang full hitam. Jadi untuk yang lainnya sama ya, seperti tombol power window di sini dengan motif-motif karbon di sekitarnya, handle pintunya warna chrome. Lalu di bawah juga ada speaker, ada dua cup holder dan door pocket. Kita masuk ke dalam. Nah, sekarang kita berada di interior baris kedua dari Mitsubishi New Xpander Ultimate Facelift ya. Jadi ruang cabinnya dimensinya tidak ada perbedaan, hanya sedikit paling di bagian motif-motif joknya gitu ya. Kayak headrestnya juga sama, ada 3 adjustable semuanya. Kemudian di tengah ini juga bisa diturunin, akan jadi sandaran tangan kayak ini, lengkap dengan cup holder, tidak ada perubahan. Kemudian di bagian kanan kirinya juga seatbeltnya 3 titik penguncian juga gitu ya. Bahkan kalau bertiga juga dari sini 3 gitu masih sama. Ada pegangan tangan juga di atas retract kanan kiri, ada blower AC belakang juga di sini, pengaturannya di kanan. Lalu ada lampu cabinnya gitu ya. Ini juga masih sama, tidak ada perubahan untuk lampu cabinnya. Lalu di bawah sini dia juga ada kantong-kantong ya, di kanan kiri, di bawah ini ada, lalu yang di kirinya ada bersusun lagi di atasnya, dan di tengah dia colokannya juga sama ya, ada 2 untuk model Type-C dan model USB standar. Sekarang kita masuk ke interior baris ketiganya ya. Pelipatan jok tengahnya ini juga sama sekali, jebretan kayak gini, langsung terlipat full ya. Kita aksesnya jadi luas. Kita masuk dalam. Nah, di baris ketiganya tidak ada perubahan dimensi ya. Hanya mungkin motif-motif di bagian ban joknya aja. Ini kelihatan lebih atraktif gitu ya untuk motif-motifnya. Tapi selebihnya fitur-fiturnya sama. Seperti headrestnya 2 kanan kiri adjustable. Lalu ada seatbelt juga kanan kiri, 3 titik penguncian, ada laci-laci terbuka gitu ya. Kemudian ada colokan juga untuk power outlet di bagian kanan, dan ada pegangan tangan di atas. Sekarang kita bongkar untuk bagasinya ya. Untuk membuka bagasi ini juga masih manual juga, tidak ada perubahan. Dan dimensi bagasinya juga masih sama gitu ya. Kemudian pelipatan jok baris ketiganya juga sama, bisa setengah-setengah atau dua-duanya gitu ya. Jadi bisa mendapatkan bagasi yang rata dengan lantai. Lalu di bawah karpetnya di sini juga ada tempat-tempat penyimpanan atau storage ya, sama persis. Dan di kanan juga ada tempat untuk menyimpan toolkit dan dongkraknya. Jadi di bagasinya tidak ada perubahan. Nah,
itu tadi kita sudah membongkar spek dan fitur-fitur lengkap dari Mitsubishi New Xpander Ultimate Facelift 2025 ya. Jadi teman-teman sudah tahu perbedaannya apa gitu ya. Kemudian kira-kira menurut teman-teman apakah ini lebih worth it dan lebih baik daripada generasi sebelumnya? Nanti teman-teman boleh komentar juga di bawah ya. Dan buat teman-teman yang berminat untuk memiliki Mitsubishi New Xpander ini ataupun Mitsubishi tipe lainnya, teman-teman bisa langsung hubungin ke Angel, nomornya ada di bawah, bisa langsung dijapri aja. Yang mungkin pengen tanya-tanya dulu nih harga netnya berapa, ada diskon atau enggak, atau mungkin teman-teman pengen dihitungkan kredit, langsung japri ke Angel, langsung hubungi nomor yang ada di bawah. Nah, cukup sekian untuk video kali ini, dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini dan dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata di Pras. Segala konten dan isi dari video ini merupakan sudut pandang dari Kacamata di Pras. Jadi jika ada kurang kesalahan, mohon dimaafkan dan silahkan diperhatikan di kolom komentar. Saya di Pras pamit undur diri, sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.